Aku tahu ini terdengar gila, tapi malam ini, di dalam kamar yang harum semerbak bunga melati, aku berdiri mematung menatap sosok wanita yang kini resmi menjadi istriku. Dia adalah Bu Ratna, janda berusia 55 tahun yang awalnya hanya kubantu memperbaiki atap rumahnya yang bocor. Namun siapa sangka, kebaikan kecil itu membawaku ke pelaminan bersama wanita yang usianya terpaut jauh dariku. Jantungku berdegup kencang, seolah-olah ingin meledak dari dadaku ketika ia menatapku dengan lembut, mengisyaratkan bahwa malam ini adalah milik kami berdua. Rasa gugup yang luar biasa menyelimuti setiap jengkal tubuhku, namun ada getaran cinta yang lebih kuat yang membuatku melangkah mendekat, meninggalkan semua keraguan dan cibiran orang-orang di luar sana. Namaku Aris, seorang pria muda yang baru saja merintis usaha kecil-kecilan di pinggiran kota. Hidupku biasa saja, sampai suatu sore saat hujan deras, aku melihat Bu Ratna sedang berusaha menahan air yang masuk ke ruang tamunya. Ia tinggal sendiri di sebuah rumah yang cukup besar namun nampak kurang terawat sejak suaminya meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Tanpa berpikir panjang, aku memanjat atapnya, memperbaiki genteng yang bergeser, dan memastikan ia tidak lagi kebasahan. Itulah awal dari segalanya. Pertemuan yang awalnya hanya sebatas tetangga yang saling menolong, berubah menjadi percakapan panjang di teras rumah, sambil ditemani teh hangat dan pisang goreng buatannya. Seiring berjalannya waktu, aku semakin sering berkunjung. Bukan karena aku mengharapkan imbalan, tapi karena ada ketenangan yang luar biasa saat berada di dekatnya. Bu Ratna adalah sosok wanita yang sangat matang, bijaksana, dan memiliki tutur kata yang sangat lembut. Meskipun kerutan halus mulai tampak di sudut matanya, kecantikannya tetap memancar dari kedamaian hatinya. Kami sering berdiskusi tentang banyak hal, mulai dari masalah hidup hingga kegagalan-kegagalanku dalam merintis usaha. Ia selalu punya cara untuk membesarkan hatiku, sebuah dukungan yang belum pernah kudapatkan dari wanita seusiaku. Namun, kejutan besar terjadi pada suatu malam yang tenang. Saat itu aku baru saja selesai membantu membersihkan kebun belakang rumahnya. Ia mengajakku duduk dan dengan tatapan yang sangat serius namun penuh kasih, ia berkata, "Aris, aku tahu aku sudah tidak muda lagi. Tapi sejak kehadiranmu, rumah ini tidak lagi terasa sunyi. Apakah kau bersedia menjaga rumah ini selamanya? Maksudku, apakah kau bersedia menjadi suamiku?" Aku terpaku. Lidahku keluh. Rasanya seperti tersambar petir di siang bolong. Seorang wanita berusia 55 tahun memintaku, pria yang masih di awal usia 30-an, untuk menjadi pendamping hidupnya. Awalnya aku ragu, bukan karena aku tidak mencintainya, tapi karena aku memikirkan apa kata dunia. Aku memikirkan orang tuaku, teman-temanku, dan tetangga yang pasti akan menuduhku hanya mengincar hartanya. Namun, Bu Ratna meyakinkanku bahwa cinta tidak pernah salah alamat. Ia tidak butuh pria kaya. Ia hanya butuh pria yang tulus dan mau menemaninya di sisa usianya. Setelah merenung cukup lama dan meminta restu yang penuh perjuangan dari keluarga, akhirnya aku memantapkan hati. Kami menikah secara sederhana, hanya dihadiri kerabat dekat, menjauh dari hingar-bingar gosip yang mulai berhembus kencang di lingkungan sekitar. Malam pertama kami tiba. Setelah semua tamu pulang, suasana rumah yang besar itu terasa begitu hening. Hanya ada suara detak jam dinding yang seolah mengikuti irama jantungku yang tidak beraturan. Aku masuk ke kamar pengantin yang sudah dihias dengan kain putih bersih dan wewangian alami. Bu Ratna, yang kini kupanggil istriku, duduk di tepi ranjang. Ia masih mengenakan kebaya pernikahannya yang anggun. Rambutnya yang disanggul rapi menambah kesan wibawa dan kecantikan yang abadi. Aku merasa sangat kecil di hadapannya, bukan karena usia, tapi karena rasa hormat yang mendalam. Langkah kakiku terasa berat karena rasa gugup yang tak terkira. Dada ini berdebar-debar hebat. Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku. Ini adalah momen yang paling sakral.
Sebuah penyatuan dua jiwa yang sebelumnya dianggap mustahil oleh banyak orang. Aku duduk di sampingnya, menghirup aroma tubuhnya yang menenangkan. Ia menoleh padaku, tersenyum dengan sorot mata yang penuh pengertian. Ia tahu aku gugup. Ia meraih tanganku. Jemarinya yang hangat menggenggam jemariku yang gemetar. Sentuhan itu seolah mengalirkan ketenangan ke seluruh pembuluh darahku. Jangan takut, Aris. Kita akan menjalani ini bersama. Bisiknya sangat lembut di dekat telingaku. Suaranya adalah melodi yang paling indah malam itu. Perlahan, aku mulai merasa rileks. Segala ketakutan tentang perbedaan usia, segala beban tentang omongan orang, seketika menguap. Yang ada di depanku hanyalah istriku, wanita yang telah memilihku untuk menjadi pelindungnya. Aku pun memberanikan diri untuk menatap matanya dalam-dalam, menemukan ketulusan yang luar biasa di sana. Malam itu, di bawah temaram lampu kamar, kami akhirnya melakukan kewajiban kami sebagai suami istri untuk pertama kalinya. Segalanya berlangsung dengan sangat sopan, penuh kelembutan, dan rasa syukur yang luar biasa. Tidak ada paksaan, hanya ada aliran kasih sayang yang tulus dari satu hati ke hati yang lain. Aku menyadari bahwa cinta sejati memang tidak mengenal angka. Di dalam pelukannya, aku menemukan rumah yang sesungguhnya. Penyatuan kami malam itu bukan sekadar raga, melainkan janji suci untuk saling menjaga hingga napas terakhir. Rasa gugup yang tadi menyiksa, kini berubah menjadi rasa bahagia yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Pagi harinya, aku terbangun dengan perasaan yang sangat ringan. Matahari masuk melalui celah jendela, menerangi wajah istriku yang masih terlelap. Ia tampak begitu damai. Aku tersenyum sendiri mengingat bagaimana takdir membawaku ke titik ini. Dari sekadar menolong memperbaiki atap, kini aku menjadi orang yang akan memperbaiki dan menjaga seluruh hidupnya. Aku tahu, di luar sana orang-orang mungkin masih akan berbisik sinis, mencibir keputusanku, atau iri dengan keberuntunganku. Tapi aku tidak peduli. Kebahagiaan yang kurasakan saat ini adalah nyata, dan itu jauh lebih penting daripada validasi siapapun. Kami menjalani hari-hari pernikahan kami dengan penuh keharmonisan. Bu Ratna adalah istri yang luar biasa. Ia mengurusku dengan penuh ketelatenan, dan aku menjaganya dengan segenap kemampuanku. Usahaku yang dulu tersendat-sendat kini mulai membaik karena saran-sarannya yang penuh pengalaman. Ia bukan hanya istri, tapi juga mentor dan sahabat terbaikku. Kami sering berjalan-jalan di sore hari, bergandengan tangan tanpa rasa malu, menunjukkan pada dunia bahwa perbedaan usia 25 tahun bukanlah penghalang bagi dua insan untuk saling mencintai dengan terhormat. Banyak teman-temanku yang akhirnya datang dan meminta maaf atas ucapan mereka dulu. Mereka melihat sendiri betapa aku berubah menjadi pria yang lebih dewasa dan bertanggung jawab sejak menikah dengannya. Mereka melihat binar kebahagiaan di mataku yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Keputusan kami memang membuat banyak orang iri, bukan karena harta yang dimiliki istriku, tapi karena keberanian kami untuk mendengarkan hati nurani di tengah bisingnya norma sosial yang seringkali mengekang. Setiap malam sebelum tidur, kami selalu menyempatkan diri untuk mengobrol tentang apa yang telah kami lalui hari itu. Kenangan malam pertama yang penuh debar itu selalu menjadi pengingat betapa tulusnya awal hubungan kami. Aku selalu bersyukur karena saat itu aku memilih untuk memanjat atap rumahnya. Jika bukan karena hujan deras dan genteng yang bocor itu, mungkin aku tidak akan pernah menemukan mutiara yang berharga ini. Cinta memang datang dengan cara yang tidak terduga, dan seringkali, ia datang dalam wujud seseorang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kini, setahun telah berlalu sejak pernikahan itu. Kami masih sama seperti dulu, tetap saling menolong dan saling menghargai. Istriku sering berkata bahwa aku adalah hadiah terindah di masa tuanya, dan aku selalu menjawab bahwa dialah kompas yang mengarahkan hidupku ke jalan yang lebih baik. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan,
Tapi kami berjanji untuk tetap bersama, melewati setiap musim kehidupan dengan genggaman tangan yang sama eratnya, seperti saat pertama kali kami sah menjadi suami istri. Kisahku ini adalah bukti bagi siapa saja yang sedang merasa ragu akan cinta. Jangan biarkan angka-angka di atas kertas menghalangi kebahagiaanmu. Jangan biarkan omongan orang yang tidak menjalani hidupmu mengatur siapa yang harus kamu cintai. Karena pada akhirnya, yang akan menemanimu di masa-masa sulit, yang akan memegang tanganmu saat kamu sakit, dan yang akan memelukmu di malam-malam yang dingin adalah orang yang hatinya terhubung dengan hatimu, terlepas dari berapapun usia mereka. Aku beruntung telah menemukan itu dalam diri Bu Ratna, janda kembang desa yang kini menjadi ratu di hatiku.